Halo teman-teman, ketemu lagi di Gapura, di Jatinegara Punya Cerita. Nggak berasa udah hari Jumat, dan hari ini kita akan mendengarkan cerita dari teman kita, teman saya. Saya sering main bola sama-sama dengan dia, dan dia juga aktif sekali pelayanan waktu bersama-sama dengan kita di Jatinegara. Pelayanan bersama-sama dengan pastoral dan dengan jemaat yang lain dan juga dengan perancang. Ada banyak sekali pelayanan-pelayanan yang udah dia lakukan waktu bersama-sama dengan kita di Jatinegara. Dan sekarang dia ada di sebuah tempat di luar kota, di luar pulau bahkan. Ada di mana dia nanti juga dia akan cerita sama-sama dengan kita. Yang pasti hari ini kita akan mengangkat cerita tentang kisah para penginjil. Kita mau dengar kisah-kisah seru apa yang mereka punya, terutama yang teman kita punya dengan pengalamannya dia, dan pergumulan-pergumulan apa saja yang sedang dihadapi di tengah situasi seperti ini. Kita akan kenalan ya sama-sama ya. Saya sapa mereka dulu. Ada Pak Oki seperti biasa, dan juga ada Bung Vanis namanya. Kita kenalan ya. Halo. Halo semuanya. Halo, Halo Panis. Vanis. Ya, kita kenalan dulu ya. Mungkin dari kita negara udah pada kenal gitu. Cuman yang di luar kita negara kita juga kok pengen kenalan gitu, mau kenalan sama Bung Vanis. Boleh kenalan dulu siapa nama lengkapnya, nama panggilan, terus mau cerita hobinya juga apa, terus sekarang lagi ada di mana. Silakan, Bung Vanis. Oke, terima kasih Pendeta Oki yang sudah juga memberikan kesempatan, dan juga Bung Romi yang sudah mengajak pastinya untuk membagikan kesaksian pengalaman hidup menjadi hamba Tuhan. Apalagi di tengah-tengah corona ini ya, pasti kita punya cerita yang sangat menarik. Ya, saya ulang sekali lagi bagi yang masih belum kenal, nama lengkap saya Fabuuni Jibua. Ya, Fabuuni Jibua. Biasanya saya dipanggil Vanis karena Fabuuni Jibua agak sulit untuk diingat orang. Jadi bisa dipanggil Vanis. Sekarang usianya sudah 25 tahun dan sekarang saya pelayanan di desa yang sangat bagus namun sedikit terpencil ya, di Gereja Baptis Indonesia Sidomulyo, daerah Palembang, Sumatera Selatan. Dari kota Palembang sekitar 5 jam naik travel. Kalau dari kota Kayu Agung sekitar 2 jam. Jalannya cukup enak, bisa dinikmati, naik turun jalannya. Kalau teman-teman ada kesempatan, boleh main ke Sidomulyo. Kemudian sekarang saya sudah berkeluarga. Tentunya teman-teman yang dari Jatinegara, Bapak Ibu semua sudah tahu siapakah calon saya waktu itu dan sekarang sudah menjadi istri saya. Istri saya namanya Paulina Choi Sobela Molina. Sekarang doakan Bapak Ibu semua, sekarang sedang mengandung, sudah menuju ke 3 bulan. Ya, ya, rasanya kalau misalkan saya berbicara lagi di depan teman-teman, khususnya Bapak Ibu yang ada di Jatinegara, senang sekali karena saya percaya dukungan doa, dukungan moral, dan juga dalam hal finansial selama saya pelayan di GBI Jatinegara sudah orang yang mengenal apa itu arti panggilan Tuhan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada GBI Jatinegara seluruh jemaatnya yang sudah mendukung saya tentunya dalam tahun 2016 sampai 2018. Kita sudah mengabdi di GBI Jatinegara sama-sama dengan dulu masih ada Pendeta Irwanto. Nah, tentunya sudah lupa Pendeta Irwanto yang sudah menjadi Bapak Rohani saya juga dulu. Kalau hobi sih pasti teman-teman tahu, dulu di Jatinegara bola futsal ya. Misalnya saya sering dijuluki apa ya, suka main kasar dulu kalau main futsal ya. Nah, tapi sekarang setelah pindah di daerah Sidomulyo karena nggak ada teman seperti dulu di Jatinegara, jadi saya beralih hobi. Jadi hobinya sekarang memelihara ayam. Jadi memelihara ayam, jadi saya punya ayam banyak. Kalau teman-teman Jatinegara mau ke Sidomulyo, ayamnya sudah siap untuk disantap. Itu ayamnya punya sendiri atau ayam dari gereja?
Yang pasti tidak nyolong. Iya, iya, Iya. iyalah, iya, iya, benar, benar, benar. Ya, awalnya saya itu dikasih bibit sama jemaat 3 ekor, 3 ekor. Lalu yang 2 ekornya sudah saya potong, tinggal satu lagi, dan itu berkembang. Sekarang sudah 30 ekor deh, 30 ekor yang saya ada, yang sekarang ini hidup lah. Apa nih? Emang belajar beternak ayam atau gimana? Ya inilah ilmu yang nggak saya dapat dulu di STPBJ dan di GBIJ juga nggak ada seperti begitu. Oke. Itu saya holistiknya itu mandiri saja. Oh, jadi di sana belajar sendiri di Iya, Sidomulyo. di Palembang. Nah, di Sidomulyo betul. Oh, boleh nggak cerita dulu pelayanan di Jatinegara kapan aja, Pak nih? Oke. Ya, jadi ini seperti saya harus mengulang kembali pengalaman saya di Jatinegara. Yang pasti ketika saya masih di Jatinegara itu, mungkin jemaat Tuhan di Jatinegara belum pada tahu semua ya. Ketika saya ditawarin oleh Pendeta Irwanto sebelumnya, menawarkan kalau mau pelayan Jatinegara, kamu harus siap menerima tantangan. Karena ibadahnya 3 kali di Jatinegara. Jam 6 pagi, jam 9, sama jam setengah 7. Ya, orang saya kan dari kampung dulunya ya, dari kampung ibadahnya jam 10 pagi sekali aja. Terus apalagi kan di STTBJ, kalau weekend itu kan kadang-kadang digunakan untuk waktu istirahat, tidur. Ya, kalau kan di STTBJ dulu kan bangunnya setengah 5, paling tidak jam 4 sudah bangun gosok gigi. Jadi kadang-kadang kita gunakan weekend itu untuk tidur sampai jam-jam 8 ke jam 8 pagi. Nah, ketika Pendeta Irwanto menawarkan untuk pelayan Jatinegara, saya diingatkan. Jadi jam 6 sudah ibadah, saya bilang, jadi bangunnya jam berapa ini? Ya sudah, Pendeta Irwanto bilang waktu itu, ya sudah, coba survei aja dulu. Jadi saya survei, dan hari pertama itu saya nggak kuat sebenarnya. Saya nggak mau mulai di Jatinegara. Sama seperti di Sidomulyo nanti ceritanya. Ya. Jadi akhirnya saya punya abang di Jakarta juga waktu itu, Abang Letan. Saya curhat sambil saya cerita. Lalu beliau bilang, ya juga kalau misalkan kamu mau dilatih, ya harus ikutin seperti begitu, nggak apa-apa. Akhirnya ya sudah, saya dites sama Pendeta Irwanto 2 bulan. 2 bulan saya baru memberikan jawaban, Pak, saya mau melayani di sini. Baru saya maju ke depan waktu itu untuk menggabungkan diri menjadi anggota Gereja Baptis Indonesia Jatinegara. Nah, selama pelayan di sana, saya rasa ini juga pesan siapapun nanti yang menonton, khususnya teman-teman STTBJ dan juga hamba-hamba Tuhan, bahwa ketika ada seseorang yang ingin mau mengabdikan hidupnya, khususnya yang masih muda inilah, benar-benar dilatih. Karena kalau teman-teman saya pelayanan di gereja-gereja baptis yang lain, itu saya akan tanya sama mereka bagaimana hubungan saudara teman-teman dengan hamba Tuhan. Dan mereka bilang, mereka cerita. Dan saya merasa sepertinya berbeda ketika saya di tempat ini dengan teman-teman. Kalau di Jatinegara dulu kan saya benar-benar dibantu oleh pemimpin gereja dan juga jemaat perancang. Benar-benar dimurnikan lah istilahnya. Dididik menjadi hamba Tuhan. Makanya waktu itu saya pelayanan di Jatinegara memang menarik, apalagi harus menyampaikan firman Tuhan. Menurut saya Jatinegara itu orang-orang yang intelektual, ya, orang-orang yang intelektual dan juga kritis, ya, pintar-pintar dalam hal firman Tuhan, sangat pintar mereka, ya, pintar. Jadi saya rasa saya nggak mampu waktu itu, tapi seiring waktu saya belajar. Dimulai dari saya harus memimpin pujian dulu. Pasti Bung Romi tahu suara saya ini nggak terlalu bagus. Jadi banyak falesnya. Saya menyadari hal itu. Bagus kok, bagus. Mulai dari pemimpin pujian, kemudian menyampaikan renungan. Itu sesuatu hal yang bagi saya itu mimpi yang tidak pernah saya duga. Menyampaikan renungan di jam 2 pertama sekali. Dan saya bisa merasakan bagaimana Tuhan terus membentuk saya. Kemudian khotbah lagi di ibadah umum. Pertama itu di ibadah ketiga ya. Baru setelah naik semester masuk ke ibadah kedua.
ibadah pertama jam 6 ya. Kemudian setelah itu dikasih kesempatan lagi di ibadah kedua di jam 9. Jadi saya rasa itu luar biasa. Ada lagi yang menarik ketika kaum ibu-ibu meminta saya untuk menyampaikan renungan. Ini berbicara soal keluarga lagi hati itu. Dan ini saya ingat itu lucu sekali, ya lucu sekali. Jadi ada satu ibu yang pemimpin ketua WBI-nya meminta saya untuk menyampaikan renungan. Lalu saya tanya, ibu temanya apa? Tentang keluarga. Oh Tuhan Yesus, saya masih muda begini. Terus itu di depan WBI lagi. Ya mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Saya harus siap sedia untuk menyampaikan firman Tuhan. Lalu saya menyampaikan dengan PD-nya harus berbicara bagaimana menjadi ibu rumah tangga, bagaimana menjadi bapak rumah tangga, bapak kepala keluarga. Jadi dalam hati saya, oh Tuhan, ini mimpi apa yang saya dapat ini. Tapi karena penyertaan Tuhan, saya berkata ini saya tidak bisa menolak kesempatan untuk melayani Tuhan, walaupun itu bagi kaum BBM. Dan ini sangat menarik buat saya. Kemudian bisa bareng lagi di Nation Food ya, bisa bareng-bareng nyanyi. Banyak pengalaman ya. Kemudian main futsal, ini luar biasa ya. Ada yang kakinya patah, Bung Rom waktu itu ya, yang kakinya dihantam ya sama Om Lukas saat itu ya. Pokoknya bagi saya, kalau misalkan teman-teman mau belajar bagaimana menjadi hamba Tuhan, bagaimana mengenal karakter jemaat, ada di Jatinegara. Di Jatinegara yang serba ada deh, serba ada. Nah kalau begitu saya mau tanya nih, jadi Fani sendiri pertama kenapa milih jadi hamba Tuhan? Kok nggak pekerjaan yang lain misalnya ya? Mungkin dari sisi ekonomi mungkin jauh akan lebih enak gitu ya. Karena juga banyak STH juga atau pendidikan agama juga tidak terjun ke pelayanan. Nah yang kedua, kenapa juga ini saya rasa nyambung, kenapa juga milih di Palembang? Gitu. Oke, siap. Wah ini pertanyaannya yang menarik sekali buat saya. Ya, saya sampaikan menjadi hamba Tuhan buat saya itu bukan pilihan saya. Karena dulu kan saya SMK ya, akuntansi keuangan. Jadi apalagi dulu saya punya orang tua angkat di Nia Selatan itu yang sudah siap untuk membayar saya kuliah waktu itu. Lalu saya berpikir sebenarnya yang paling indah itu apa dalam hidup saya. Saya punya pendeta jai yang sekarang melayani di tempat saya. Saya tahu persis ya, berbicara soal ekonominya, saya tahu berapa gajinya. Kemudian saya ini menjadi hamba Tuhan tidak didukung oleh orang tua sebenarnya. Karena saya dulu juga orang tua saya itu maunya mencari uang yang banyak waktu itu. Nah, kemudian kan saya punya abang di Jakarta, juga sudah duluan untuk masuk ke teologi, lalu menelpon saya, kamu ke Jakarta saja. Saya tanya sama abangku, bang, mau nanti di Jakarta ya? Iya. Jadi hati saya itu sebenarnya itu mau ke Jakarta itu melihat Monas, bukan sekolahnya. Mau melihat Monas. Singkat cerita, saya masuk ke STTBJ, dan kemudian ketika saya dibentuk, ya, sebenarnya saya itu menemukan panggilan itu pas saya dibaptis pada tahun 2017 sebenarnya. Belum lama sebenarnya. Ketika saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Dan ini saya ulang-ulang bahwa saya memberikan permintaan kepada Tuhan 3 waktu itu. Pokoknya saya bilang sama Tuhan seperti tawar-menawar deh. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang benar-benar Tuhan memakai saya mau lulus tepat waktunya 4 tahun deh. Karena kalau sudah 5 tahun itu perasaan down itu sudah pasti ada dalam diri saya. Akhirnya lalu yang kedua saya bilang sama Tuhan, pokoknya kalau misalkan Tuhan pakai saya, sebelum saya tamat pun saya sudah ada tempat pelayanan. Kemudian saya bilang yang ketiga, kalau bisa Tuhan, saya mau punya pasangan hidup deh. Tapi yang hanya ada 2 waktu itu, kalau bukan kesehatan sama-sama.
anak teologi juga. Dan mungkin Bung Romi tahu ya, semua itu Tuhan jawab. Yang pertama, saya lulus 4 tahun pas. Kemudian pada semester 7, itu bulan Oktober tahun 2017, ada tim yaitu hamba Tuhan dari Palembang ini ke Jakarta dan bertemu di GBI Jatinegara. Ketemu di sana, menawarkan pelayanan bersama dengan Bapak Vidya, Pak Sekjen ya, Pendeta Irwanto, dan dengan pendeta yang namanya Pendeta Suroto. Lalu Pendeta Irwanto bertanya, Pak ini sini dulu. Kamu mau pelayanan enggak? Di mana Pak? Di Palembang. Di Palembangnya di mana Pak? Saya tanya, di sana banyak orang Nias enggak? Oh banyak orang Nias. Oh saya bilang haleluya kalau begitu, kalau banyak orang Nias saya tolak. Pokoknya prinsip, kalau ada orang Nias, saya nggak mau melayani. Benar. Lah, Pak Irwanto bilang kenapa? Ya begitulah Pak. Karena saya dari Nias dan saya tahu karakternya. Ya akhirnya Pak Irwanto bilang kalau begitu tahun 2018 kita akan ke sana. Kita akan ke sana. Ini sebelum saya memutuskan untuk benar-benar menjadi hamba Tuhan ya. Dan ini berbarengan ini saya memutuskan menjadi hamba Tuhan dan saya memutuskan untuk melayani Palembang. Jadi ini bareng-bareng. Jadi saya ke Sidomulyo. Saya ke sana, saya melihat. Ya, saya melihat. Saya sampai di sana, saya langsung bilang saya nggak mau. Ya, kasarnya gedung gereja sih bagus. Tapi pastorinya, kamar mandinya, temboknya, atapnya di atas, langit langsung. Sudah begitu separuh lagi. Separuh. Lepas saya mau buang air kecil itu, saya nggak bisa. Karena cuma terpal. Cuma terpal, benar. Cuma terpal. Itu ditambah lagi, saya bilang saya nggak mau. Pokoknya saya memutuskan untuk tidak mau pelayanan di Sidomulyo. Dan saya tidak mau menjadi hamba Tuhan. Apalagi teman-teman saya dulu berkata begini, setahun dulu deh nganggur. Setelah kita tamat, kita lulus, kita jalan-jalan setahun. Nah, itu benar itu. Jadi kita sepakat waktu itu, tapi saya nggak merespon. Jadi masih abu-abu waktu itu. Dan singkat cerita, ketika saya kembali ke Palembang, ke Jakarta, lalu saya berdoa sama Tuhan. Bulan April 2018, saya bilang sama Pendeta Irwanto, Pak, saya nggak jadi ke Palembang. Dan saya memutuskan untuk tidak menjadi hamba Tuhan. Dan itu pergumulan yang sangat dalam. Sangat dalam. Ya, biasanya kan Pendeta Irwanto kan sering bilang begini, pokoknya kalau kamu begini nanti seperti begini. Kadang-kadang juga ditakutin. Kamu kan pas masuk STBJ sudah buat janji sama Tuhan. Waduh, makin takut juga sebenarnya. Saya sudah janji sama Tuhan, tapi saya nggak menepati. Jadi banyak hal yang mempengaruhi saya. Dan akhirnya bulan Mei, sebulan lagi setelah saya bilang sama Pendeta Irwanto, saya nggak mau Pak. Bulan Mei saya bilang, saya mau Pak. Saya mau menjadi hamba Tuhan dan saya mau melayani di Sidomulyo. Itu keputusan pertama saya mengambil sikap untuk menjadi hamba Tuhan dengan segala risiko. Saya tahu ekonominya seberapa, apalagi di desa ya, di desa. Saya percaya Tuhan akan cukupkan deh. Ya, kalau di kota kan saya nggak tahu seberapa pendapat hamba Tuhan di kota. Tapi kalau di saya tahu. Jadi ya sudahlah. Saya harus siap untuk merespon panggilan Tuhan. Kemudian kenapa saya memilih di Palembang? Yang pertama, karena dari Palembang itu saya tahu banyak orang-orang yang memang layak untuk diperhatikan. Saya tahu ketika saya bertemu dengan jemaat di sana, baik yang dari Nias, dari Medan sana, bahkan di lingkungan setempat, saya rasa ini Tuhan menaruh saya untuk melayani di sana. Tuhan menaruh saya karena ketika saya menolak untuk tidak melayani di Sidomulyo, itu semakin hari saya semakin bergumul sama Tuhan, saya semakin gak nyaman. Dan saya berkata, waduh, semakin hari saya lari dari panggilan itu, dari Sidomulyo itu, malah semakin mengingatkan saya di Sidomulyo. Jadi ada dua hal yang sedang kontras, yang sedang memperebutkan saya. Antara iya dan tidak. Dan akhirnya singkat cerita, saya harus memutuskan untuk Sidomulyo dengan segala risiko. Jadi, saya jawab untuk yang dari Pendeta Auki tadi. Saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan itu berbarengan ketika saya memutuskan untuk pelayanan di Sidomulyo. Gitu, Pak. Oke.
Bung Vanis, Ya, pertanyaan saya sederhana nih. Tadi kan Vanis kan bilang ada suara-suara gitu. Setahun aja dulu kita jalanin, baru ntar kita lihat seperti apa. Pertama Bung Vanis masih muda ya, iya. masih banyak sekali pilihan-pilihan yang mungkin akan diambil atau didapatkan oleh Vanis sendiri. Tapi kenapa, balik lagi nih, kenapa kok yakin gitu? Oke, baik. Memang Bung, menjadi hamba Tuhan itu memutuskan untuk melayani Tuhan full time ini bagi saya bukan perkara yang mudah. Apalagi saya masih muda, saya masih waktu itu masih 23 tahun ya, menjelang 24 tahun untuk sudah di hamba Tuhan itu bagi saya itu berat. Harusnya saya bisa cuci mata di kota Jakarta karena sepanjang hidup saya ini dari tamat SMP sampai saya kuliah saya nggak pernah bebas. Kenapa? Saya sedikit lagi mengulang tentang awal kehidupan saya. Tamat SMP, saya itu sudah tinggal di rumah orang yang membiayai saya, bapak angkat saya. Dan Bung Romi tahu kalau tinggal di rumah orang itu betapa ketatnya penjagaan, betapa ketatnya aturan. Jadi nggak bebas kemana-mana. Tamat SMP lagi ke SMK lagi sama. Kemudian saya dulu ketika kita ikut ini ya di Jogja ya, yang Asia Pasifik itu ya, ada seorang hamba Tuhan yang berkata begini, saya lupa namanya, dia bilang begini, melayani Tuhan itu bukan ketika kita sudah tua, bukan di sisa umur kita, tetapi melayani Tuhan itu ketika kita masih kuat, masih muda. Dan moto itu saya tanamkan dalam hati saya, ternyata melayani Tuhan itu bukan ketika saya sudah tua, tapi ketika saya masih muda ini, saya harus siap untuk melayani Tuhan. Ya, walaupun juga bukan berarti nanti setelah tua tidak lagi mau melayani Tuhan. Gak bagus juga, karena kadang-kadang orang melayani Tuhan awal-awalnya hangat-hangat, tapi endingnya gak bagus. Dan saya berdoa supaya dari saya muda sampai selama-lamanya, sampai Tuhan bilang stop, saya akan melayani Tuhan. Jadi prinsip saya, meskipun saya muda, ini kesempatan saya untuk melayani Tuhan. Bukan ketika saya sudah tua. Oke. Bung Vanis, ada nggak cerita-cerita menarik gitu yang lain yang kira-kira kita bisa dibagi selama melayani di Palembang sana? Karena kan tadi kan Bung Vanis bilang ini daerah terpencil. Anak-anak muda sih sebenarnya excited untuk senang gitu untuk pergi traveling ke daerah-daerah yang terpencil itu. Tapi gimana caranya anak-anak muda ini juga bisa sambil traveling, kita juga sambil bisa ikut ber-PI, ria gitu. Makanya ada nggak cerita menarik dari Bung Vanis sendiri yang kira-kira bisa dibagi ke kita berhubungan dengan itu? Oke, ya ini menarik juga. Melayani, saya ini kan dari desa, masuk ke kota, harusnya zona nyaman itu sudah ada ketika masuk di kota, benar ya Bung? Ya. Ya, saya rasa alasan Bung Romi nggak ke daerah-daerah bukan karena nyaman di kota ya. Ya, terus harus kembali ke desa. Kenapa saya memutuskan untuk melayani desa? Bukan karena apa-apa. Sering saya dengar dari, ya sebenarnya dari kadang-kadang ini juga mempengaruhi pikiran seseorang hamba Tuhan ketika melayani. Ya sudah deh, kamu di desa aja dulu sebagai tahap awal. Lalu maksudnya apa ini? Seolah-olah melayani desa itu penjajakan. Jadi tempat pelayanan untuk mempersiapkan dirinya untuk masuk ke kota. Itu kadang-kadang yang membuat saya itu nggak nyaman. Seolah-olah desa itu hanya pelarian untuk melayani di desa. Hanya pelarian. Nah, bagi saya, kenapa saya memutuskan untuk melayani desa? Saya tahu di desa itu banyak orang yang memerlukan pertolongan. Banyak, khususnya dalam hal pengkabaran Injil. Banyak orang yang belum mendengar tentang Tuhan. Banyak orang yang sebenarnya butuh ilmu. Jangan dulu Tuhan deh. Tapi butuh ilmu dari kita yang dari kota ini masuk ke desa. Saya coba membagikan kesaksian dan cerita yang sangat menarik ketika saya di Sidomulyo. Ketika saya datang ke Sidomulyo, saya pastikan Bung dan teman-teman semua yang mendengarkan,
saya seperti orang yang istimewa sekali. Bayangkan kenapa saya bilang istimewa sekali. Ya, ini cerita yang sangat menarik. Saya kan kadang-kadang kalau saya duduk di depan gereja, lalu anak-anak muda-mudi deh, kalau lihat depan gereja, matanya cuma separuh, main mata. Jadi dari ini sana ke sana, ini, boleh juga ini. Jadi dilirik orang benaran. Kemudian anak-anak banyak. Bagi mereka, orang yang datang dari kota itu, ya khususnya yang di daerah saya ini ya, ada hal yang mereka perlukan. Dulu saya nggak pernah mengajar anak-anak desa. Ketika saya di Sidomulyo, saya harus mengajarkan bahasa Inggris. Padahal bahasa Inggris juga nggak pintar-pintar amat, mahal, ya biasa-biasa saja. Dan saya boleh berbagi di sana. Jadi kita kalau di desa itu seperti orang yang luar biasa gitulah. Pokoknya maksudnya orang yang spesial. Sepertinya ya dikejar-kejar orang. Apalagi kan pas dari kota masuk ke desa itu kan kulitnya masih putih lah. Sekarang udah hampir kayak Bung Romi ini kita ini. Ya, jadi dalam pelayanan itu ada hal-hal yang menurut saya boleh menjadi pengalaman yang manis. Meskipun itu sederhana, tapi sebenarnya itu sudah membuat khususnya saya untuk lebih semangat lagi untuk melayani Tuhan. Di desa dari awal saya masuk ke sana, saya sudah memikirkan Tuhan apa yang ingin saya lakukan. Apa yang ingin saya lakukan. Dan yang pertama sekali bagaimana saya harus bersosialisasi dengan orang. Itulah saya mengajak anak-anak itu untuk belajar bahasa Inggris dan juga main komputer. Ya, makanya dulu saya pernah berpikir dalam hati saya, kalau saya ke sini hanya untuk melayani jemaat saja, saya rasa bagi saya bukan nggak cukup, tapi saya rasa masih ada tanggung jawab yang di luar sana. Jadi saya mulai masuk ke dunia anak-anak dan saya sih belum menemukan hasil apakah mereka persatuan atau tidak. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan. Ketika hampir 6 bulan saya mengajar mereka, dan lalu saya mulai mengajar mereka untuk berdoa. Dan Bung Romi dan Pak Oki tahu bahwa yang terjadi dari 60 anak-anak, tersisanya tinggal 20 orang. Ketika saya mengajar mereka untuk berdoa. Tapi apakah ada yang penasaran dengan Tuhan? Sangat banyak. Karena saya punya cara tersendiri, putar video nonton. Lalu ketika mereka menonton, anak-anak kan penasaran menanyakan itu. Lalu saya cerita tentang Tuhan dan secara tidak langsung saya sudah menyampaikan kabar baik. Tapi seiring waktu ternyata mungkin mereka akan cerita kepada orang tua mereka dan akhirnya mereka mundur. Yang sekarang yang masih paling 20 orang dari 60 orang anak-anak. Kalau begitu, kira-kira selama di Sidomulyo apa nih bisa nggak di-share Panis pergumulan ya mungkin yang paling berkesan pergumulan seperti apa ya selama di sana? Ya. Baik setelah sebelum menikah dan setelah menikah. Yang pertama kalau sebelum saya menikah, kalau dulu saya biasanya hanya hidup sendiri dengan keberadaan saya lah istilahnya. Sekarang juga masih ada yang hidup sendiri. Sekarang udah berdua Pak. Nyindir. Di antara Bung Romi kita. Ya, yang pasti ketika saya masih belum menikah, saya fokusnya kepada jemaat saja ya, pada jemaat. Dan saya rasa pikiran masih satu saja waktu itu, masih satu. Kalau mengambil keputusan bisa memutuskan sendiri. Terus kalau misalkan pulang malam-malam mau kunjungan kemanapun, saya rasa masih free, masih bebas. Apalagi karena waktu itu masih sendiri ya. Kemudian kalau
tantangan Dan di termasuk daerah rawan ya. iya itu dia Pak, daerah rawan. Kalau misalkan saya dulu saya masih sendiri, saya pulang jam 10, jam 11, saya rasa masih aman buat saya lah, aman buat saya. Tapi itu yang pertama untuk dalam pelayanan. Kemudian setelah menikah tentunya, setelah menikah, makanya kalau bagi saya kalau sudah menikah itu, Bung, ini juga persiapan untuk Bung Romi. Ya, menikah itu bukan cuma satu, semua ternyata serba menikah. Diri kita menikah, termasuk kebutuhan menikah, perasaan juga menikah, maksudnya dua double. Kemudian keputusan pun menikah juga, double juga. Jadi adakah yang berbeda? Pasti banyak. Ketika saya melayani Tuhan di PT Sub ya, waktu itu kami punya cerita yang sangat menarik dan tidak pernah saya alami sebelumnya. Tidak pernah ketika saya sendiri. Jadi saya pulang jam-jam, kalau nggak salah jam 10 atau jam setengah 11 malam ini, berdua sama istri. Itu jalannya licin. Licin. Kalau nggak salah istri lagi hamil apa enggak ya? Hamil ya, tapi kalau nggak salah 1 bulan deh. Nah, jadi di tengah-tengah jalan itu ada motor, tapi saya masih melihat agak jauh kan, jalannya lurus. Jadi jauh, tapi lampu motor ini nyala mati. Karena kan sebelumnya sudah ada warning. Ya namanya orang yang sudah punya pengalaman di sana, mereka sering bilang kalau misalkan ada speed begini, hati-hati. Mungkin 1 kilo belum sampai di sana, saya bilang sama istri, kayaknya ada orang di depan. Tapi orangnya nggak konsisten, lampu motornya kok nyala mati. Dalam hati saya, Tuhan Yesus, ini jalannya licin ini. Apalagi saya bawa istri ini. Kalau saya sendiri, mungkin lari kabur, bolehlah. Mungkin lawan bisa lah istilahnya. Mati sendiri kan gitu. Saya punya prinsip begitu. Ini kalau mau teriak, mau pakai speaker sebesar apapun nggak kedengaran, nggak ada orang soalnya. Karena dari gereja ke tempat sana itu sekitar 8 kilo. Di tengah-tengahnya, ya bayangkan, tengah-tengah itu berarti 4 kilo. Jadi, udah mulai dekat ini, motor saya dengan lampu itu. Motor itu mereka parkir di tengah jalan. Oh Tuhan Yesus, saya bilang dalam hati, putus ini. Dalam hati saya benar, saya terus berdoa sama Tuhan. Nah ini yang namanya masih ini kadang-kadang juga dalam hidup saya harus membatasi. Namanya masih muda, darah berani itu masih ada. Paling-paling ya walaupun dalam hati saya kita ini hamba Tuhan, tapi kalau misalkan sudah kepepet ini, harus dilawan ini. Saya bilang HP semua dulu disembunyikan dulu. Kan saya pakai sepatu boot masuk di dalam. Ya, siapa tahu ini nanti sudah siap-siap mengikat pinggang nih. Siapa tahu ya harus dilawan kan. Ya, walaupun saya tahu saya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi tidak harus berani. Sampai ini pas di tengah jalan itu 3 motor. Itu saya turunkan kakiku itu, Pak. Sudah bergemetar. Dan istri di belakang ini boleh dibilang jantungnya copot. Dan itu membuat saya pokoknya keringat dingin. Oh Tuhan. Lalu sampai ternyata itu orang yang mengambil burung. Karena memang daerah saya itu rawan. Ada daerah itu saya lewat, dan yang lebihnya lagi ketika saya melewati, itu ada orang yang ngejar. Ternyata itu nantinya ujung-ujungnya security yang jaga di pos. Jadi saya lihat, saya bilang sama istri, ada motor. Jadi saya semakin hari semakin lama semakin ngebut. Saya ngebut, tapi di dalam hati saya juga istri di belakang ini gimana. Jadi pokoknya pikiran itu abu-abu deh, mau campur aduk. Jadi saya semakin ngebut sampai di pos. Ternyata yang ngejar-ngejar tadi itu security mau pulang juga menjaga ternyata. Jadi saya baru ingin, oh Tuhan Yesus, dari tadi saya sudah setengah mati. Dan itu pengalaman yang paling menyedihkan buat saya. Gini, kenapa saya menyedihkan? Karena saya sekarang bukan lagi sendiri. Saya sering bilang sama istri, saya kalau misalkan pergi pelayan, kamu tinggal di sini aja ya. Tapi istri nggak mau, harus mau bareng-bareng. Saya bilang ini
Medanya bukan seperti yang di Jakarta, ini beda ini, beda. Jadi saya rasa sekarang beban itu malah double ganda. Kemudian tadi Pak Oki bilang sesudah dan sebelum dan sesudah menikah, apalagi yang jadi pergumulan banyak Pak. Pergumulan adalah ketika mengambil keputusan. Tentunya saya sebagai laki-laki tidak harus arogan ketika memiliki sesuatu, pasti akan share dengan istri. Dan kadang-kadang kepala ini memang nggak sama. Jadi saya belajar bagaimana untuk menjadi lebih baik lagi dan dalam mengambil keputusan itu bisa searah. Iya. Jadi yang menarik adalah tadi Vanis bilang belajar ya. Jadi sebelum menikah dan setelah sudah menikah pasti ada hal-hal baru yang harus kita pelajari sama-sama. Dan itu jadi modal juga sebenarnya kan untuk Vanis dalam melayani, dalam mengantisipasi adrenalin darah mudanya juga. Jadi semua juga harus belajar juga ternyata ya. Jadi ya teman-teman juga harus ingat bahwa Tuhan memberikan proses belajar kepada kita supaya kita juga bisa pakai proses ini untuk ujung-ujungnya ya kita berani untuk memberitakan Injil itu. Gitu. Jadi thank you Bung Fani. Tapi ngomong-ngomong di sana aman ya? Corona COVID-19 wabahnya di sana? Ya, puji Tuhan sih aman ya. Untuk daerah kita ini masih aman. Sampai sekarang puji Tuhan aman. Dan jemaat kita juga aman. Hanya beberapa orang saja yang mungkin anggota jemaat kita mengalami, khususnya dalam hal ekonomi. Karena kan ada yang jualan di sekolahan, jadi otomatis pendapatan mereka nggak ada. Sama sekali nol. Kemudian yang biasanya jualan, karena corona ini agak terhalang dikit. Jadi ada beberapa anggota jemaat yang mengalami kesulitan gara-gara corona ini lah. Tapi zonanya zona kuning atau zona hijau? Udah hijau, di daerah kita hijau. Wah puji Tuhan. Ya puji Tuhan. Ya semoga ya memang pergumulan besar untuk ekonomi juga terjadi di mana-mana sih ya. Jadi ya semoga kita bisa sama-sama overcome mengatasi pergumulan ekonomi. Tapi ini berita bagus lah buat kita. Vanis juga harus tidak harus melayani di tengah-tengah zona yang kurang nyaman. Jadi zona hijau, puji Tuhan bisa membuat Vanis semakin semangat untuk mengabarkan Injil ya. Iya, pasti Bung. Iya, thank you. Ini pertanyaan saya terakhir. Jadi berdasarkan cerita-cerita kita di atas tadi nih, kita udah cerita banyak. Ada nggak harapannya Bung Vanis untuk teman-teman yang menonton tayangan ini gitu? Nggak hanya di negara ya, kita juga berharap banyak teman-teman dari luar negara yang menonton. Terutama untuk hal pengabaran Injil, PI dari masa muda. Harapan saya kepada seluruh jemaat ya, Gereja Baptis Indonesia Timur, khususnya bagi kaum muda. Kita ini sama-sama muda dan pasti punya pilihan. Kalau boleh memilih, kita pasti akan lebih memilih zona nyaman. Betul ya? Tapi harapan saya kepada teman-teman pemuda Jatinegara dan semua siapapun anak-anak Tuhan yang menonton film ini, siaran ini nanti, saya berharap bahwa hidup di dunia ini tidak ada artinya kalau kita tidak memberikan dampak yang positif bagi pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu bagi teman-teman yang masih muda, baik yang masih sekolah maupun yang sedang bekerja, mari kita sama-sama membangun dan mengembangkan pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Saya pastikan bahwa ketika Tuhan menempatkan kita baik di desa, di kota, dimanapun, Tuhan sudah punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, menyampaikan Injil kepada orang-orang di luar sana, kepada saudara kita adalah tugas dan tanggung jawab yang wajib kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bung Vanis untuk cerita-ceritanya. Saya juga berharap banyak orang boleh melihat potensi mereka untuk bisa dipakai untuk pengabaran Injil juga gitu. Jadi kita berdoa sama-sama supaya banyak anak muda, banyak teman-teman muda lain yang terusik untuk bisa mulai mengabarkan Injil dari usia muda.
seperti Bung Fanis ini. Ya lagi thank you Bung Fanis. Selain kita mau dengar cerita dari Bung Fanis, kita juga ada segmen namanya Tuhan Punya Cerita. Saya persilakan Pak Oki boleh memberikan kepada kita berkat melalui Tuhan Punya Cerita. Monggo Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Fanis yang sudah membagi pengalaman dan juga motivasi bagi kita semua, terutama anak-anak muda, untuk berani meninggalkan zona nyaman. Firman Tuhan dari 2 Korintus 11 ayat 7 berbunyi demikian, apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah pada kamu dengan cuma-cuma. Kita tahu Paulus begitu seseorang yang luar biasa ketika dia memberitakan Injil, dan Paulus bahkan boleh dibilang merendahkan diri untuk supaya orang lain itu, yang penting orang lain bisa mendengarkan keselamatan yang Tuhan sudah beri. Tidak hanya Paulus sendiri yang menerima, tetapi Paulus sampai rela merendahkan dirinya, sekalipun Paulus itu sebenarnya dulu adalah dia adalah orang yang sukses, termasuk juga pejabat. Dia menguasai banyak hal dan juga banyak bahasa, tetapi ketika dia sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya, bahkan dia ingin sekali banyak orang mendengar kesaksian yang dia terima. Oleh karena itu Paulus berkata, saya rela merendahkan diri. Bahkan yang tadinya dia dilayani, sekarang dia malah tidak terlayani dan bahkan dipenjara. Oleh karena itu, menurut saya tadi sudah disampaikan, ketika kita menjalani kehidupan, mari kita terima pelajaran, dan kita memang harus belajar. Tuhan sedang membentuk kita secara luar biasa. Anak-anak muda yang ada di luar sana yang mendengar ini, ketika Tuhan berbicara kepada Anda, jangan sia-siakan waktu Anda, jangan tunggu masa tua untuk melayani, tetapi ketika Tuhan memanggil Anda, jawablah segera. Masalah yang lain-lain seperti apa? Paulus menyatakan bahwa dia tidak memperhatikan dirinya. Karena ketika melayani Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memperhatikan. Sehingga dia punya, kalau boleh saya sampaikan bahwa yang bisa kita pelajari, dia memiliki berserah diri sepenuhnya secara luar biasa, dan dia dipimpin oleh Roh di dalam kehidupannya, setia dalam panggilan, tidak melihat, wah ini di kota besar, saya kayaknya cocok di kota besar gitu ya. Tetapi siapapun Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ditempatkan, Tuhan mau kita berkarya di situ. Jadi yang mengkotak-kotakan itu kan manusia, kita sendiri. Oh ini desa rasanya tidak memungkinkan, terus kalau kota, wah ini berarti orang yang hebat, bukan. Tapi di mata Tuhan itu semuanya sama. Yang terpenting, sama seperti prinsip Paulus, yang penting Tuhan dikenal, bukan saya. Nah, kalau kita ingin yang penting saya dikenal, nah itu berarti kita tidak mengikuti jalur atau cara yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, biarlah kesempatan ini boleh terus mengingatkan kita semasa muda, Bapak Ibu Saudara, dan juga saudara-saudaraku anak muda yang terpanggil menjadi hamba Tuhan ataupun melayani, lakukanlah segera. Jangan tunda-tunda. Masanya akan segera berganti. Pertanyaannya, apakah saudara ada di sana untuk tetap setia melayani Tuhan, atau saudara akan tertinggal? Pilihan ada di kita masing-masing. Amin. Amin. Thank you Pak Oki. Ini hampir mirip dengan motivasi yang diberikan oleh Pak Andreas Kekiran ya.
untuk bisa melayani Tuhan selagi masih kuat itu tadi yang Pak bilang. Ya, Bahwa hidup adalah kesempatan, jangan sampai sia-sia itu, jangan sampai kita menyanyiakan apa yang sudah Tuhan beri. betul. Thank you Pak Oki. Kita udah sampai di ujung segmen kita. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Anies, untuk Pak Oki, dan kita akan berdoa. Pak Oki juga akan berdoa untuk teman-teman, rekan-rekan penginjil yang lain yang mungkin juga sedang berjuang dalam situasi seperti ini. Juga berdoa bagi gereja-gereja, juga jemaat-jemaat lain agar mereka juga tergerak dalam melakukan amanat agung. Ya. Karena kita tahu amanat agung tidak diberikan untuk gereja, tidak diberikan untuk hamba-hamba Tuhan saja, tapi untuk semua orang. Jadi kita berdoa supaya banyak orang yang boleh tergerak untuk beramanat agung, terutama bagi Indonesia. Amin. Monggo Pak, kita boleh berdoa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Bapa, terima kasih Engkau terus memberkati dan memelihara kehidupan kami. Secara khusus kami boleh berbincang-bincang dengan hamba-Mu Bapak Fanis di Palembang, di Sidomulyo. Tuhan, Engkau percayakan pelayanan yang luar biasa bagi hamba-Mu ini. Kiranya Tuhan akan terus memberkati pelayanan hamba-Mu di Sidomulyo dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kami yakin dalam setiap pergumulan yang hamba-Mu alami, kami yakin Tuhan turut campur di dalamnya, Tuhan akan menjawab, dan Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik, sehingga hamba-Mu ini boleh semakin diproses, dibentuk, seturut dengan kehendak Tuhan, dan bahkan bersama istri boleh menjadi berkat bagi jemaat di Sidomulyo, bahkan masyarakat di daerah Sidomulyo. Terima kasih Bapak, kami terus berdoa untuk hamba-Mu Bapak Fanis, kiranya Tuhan akan terus memberkati di dalam pelayanannya, dalam setiap tantangan yang ada, bahkan ketika Tuhan memberkati keluarga ini dengan buah kandungan yang Tuhan telah berikan. Kami mengucap syukur atas semuanya itu. Kami yakin Tuhan juga akan memberkati janin yang dikandung dengan kesehatan, sehingga hingga proses persalinannya boleh berjalan dengan baik, dan itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Bahkan setiap kebutuhan yang dibutuhkan, diperlukan oleh hamba-Mu ini, Tuhan telah sediakan yang terbaik. Terima kasih ya Bapak, dan kami terus juga berdoa bagi saudara-saudara kami, anak-anak muda yang boleh melihat tayangan ini, siapapun itu, ketika Tuhan memanggil mereka, biarlah mereka boleh menjawab dengan segera dan boleh melaksanakan perintah amanat agung, sehingga banyak jiwa-jiwa yang melayani Tuhan, banyak juga pekerja-pekerja, karena ladang sudah menguning dan siap dituai, dan Tuhan sendiri yang akan menyiapkan penuai-penuai itu. Bapak, kami menyerahkan hamba-hamba Tuhan, para penginjil, dimanapun mereka berada. Kami yakin Tuhan juga akan memberkati mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka. Kami yakin Tuhan juga akan memberkati dan menjawab setiap pergumulan mereka. Biarlah mereka boleh terus berpengalaman dengan Tuhan. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan dalam tubuh Kristus, kami boleh saling mendoakan, saling menguatkan, dan biarlah mereka boleh semakin yakin, semakin giat di dalam melayani, karena mereka tahu mereka tidak sendirian di dalam pelayanan. Sama dengan Pak Fanis, Pak Fanis tidak sendirian di dalam pelayanan ini. Banyak anak-anak Tuhan, gereja-gereja baptis yang juga mendukung pelayanan hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Kami boleh bersuka cita atas pengalaman demi pengalaman yang boleh mengajarkan setiap kami, secara khusus bagi jemaat Gereja Baptis Jatinegara, bahwa ketika kami melayani, itu bukan hanya tugas hamba Tuhan, tapi itu semua
boleh menjadi tugas kami semua sebagai orang-orang percaya. Baik itu kami mengabarkan Injil, maupun dalam persekutuan kami, dalam pemuritan, dan juga dalam setiap hal penyembahan yang boleh kami lakukan untuk meninggikan dan memuliakan nama. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, dan jadilah kehendak-Mu kiranya Gapura boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dididik, dan banyak kesaksian yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang untuk menguatkan hamba-hamba Tuhan yang mungkin mulai lemah karena merasa sendirian di suatu tempat. Tapi kami yakin berkat tayangan ini mereka terus dikuatkan bahwa mereka boleh bersama-sama kami di dalam doa kami. Terima kasih Bapak. Terpujilah darilah kehendak dalam nama Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Thank you. Thank you, Koki. Thank you, Ya. Kak Fani, Bung Fani, dan Pak Oki. Sama-sama, Bung. Kita berdoa sama-sama supaya tayangan ini bisa jadi berkat. Kita tahu banyak orang bisa akses dunia YouTube, dan dorongannya supaya tidak hanya Jita Negara yang tergerak, tapi juga orang-orang teman-teman kita yang lain juga boleh tergerak untuk mulai selagi masih kuat. Thank you. Bung Faris mau kirim-kirim salam mungkin buat teman-teman dari Jita Negara. Oke. Salam untuk semua jemaat Jatinegara dan khusus PBS. Semangat sama tim Nation Ubud lah. Terus semangat untuk memuji Tuhan. Kapan-kapan PBS sama Nation Ubud boleh main ke Sido Mulia lah. Mantap, itu dia undangan. Undangan yang ditunggu-tunggu nih, kita mau tertandang ya. Salam buat Bu Joyce dan juga jemaat Sidomulyo. Siap, Pak. Nanti disampaikan, Ya. Pak. Tuhan Yesus memberkati. Berkati, Pak. Salam. Dadah. Jumpa. Terima kasih. Sebuah cerita yang menguatkan kita, terutama anak-anak muda nih, untuk menggunakan kesempatannya selagi kita masih kuat. Untuk apa? Pasti untuk kemuliaan nama Tuhan. Seorang muda yang kita dengar ceritanya, Bung Fanis, yang memberikan diri dan hidupnya, waktunya, dari masih muda untuk bisa menjadi berkat melalui pelayanan dia menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Dan kita juga bisa lihat struggle-struggle dan pergumulannya. Satu hal penting yang saya petik dari cerita hari ini teman-teman, hidup itu adalah pembelajaran. Jadi setiap hari kita belajar banyak hal, apalagi kalau kita belajar sama-sama dengan Tuhan. Jadi jangan terlambat, pakailah kesempatan ini untuk bisa jadi berkat. Selagi kita masih kuat, selagi kita masih mampu dan diberikan kesempatan oleh Tuhan. Dan kita kabarkanlah Injil ke seluruh dunia. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itulah amanat agung buat kita semua. Terima kasih Bung Fadis untuk ceritanya. Dan terima kasih Pak Oki juga untuk Tuhan punya cerita yang sudah menguatkan kita pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di Gapura. Jatinegara punya cerita. Saya Romi, pamit.